Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dalam kehidupan kami. Saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, biarlah melalui pertolongan-Mu sendiri kami dapat memahami firman-Mu. Dan kiranya ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, menjadi penguatan di dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan pada saat ini dipilih dari kitab Roma pasal 9 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Amin, firman Tuhan. Berbahagialah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih memberlakukannya dalam hari kehidupan. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita akan renungkan melalui tema janji keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi orang pilihan memberikan sukacita bahkan perasaan istimewa dalam diri seseorang. Seperti halnya saat akan melamar suatu pekerjaan, dengan begitu banyak pelamar, hanya akan ada beberapa yang terpilih. Dan
ada yang tidak terpilih. Sehingga tentu orang yang terpilih itu akan bersuka cita. Umat Israel adalah umat pilihan Allah yang diberi kemuliaan dan keistimewaan, sebab dari keturunan Israel akan lahir seorang Mesias, anak Allah. Namun keistimewaan umat Israel tidak sejalan dengan kehidupan mereka. Rasul Paulus menggambarkan kekecewaan terhadap Israel dengan merelakan dirinya dikutuk dan terpisah dengan Kristus, ayat 2 dan 3 pembacaan kita, karena penolakan Israel terhadap Yesus Kristus. Meskipun Israel disebut sebagai umat pilihan yang telah menerima perjanjian Allah, akan tetapi mereka bisa saja terancam binasa. Paulus menegaskan, bukan janji Allah yang gagal, sebab tidak semua orang Israel berasal dari Israel, dan tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ini berarti bahwa bukan persoalan keturunan secara lahiriah atau daging yang membawa pada janji Allah, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Namun janji keselamatan itu adalah anugerah Allah yang dapat diberikan kepada siapapun, bukan berdasarkan keturunan orang baik atau perbuatan, namun adalah anugerah dan kasih karunia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, janji keselamatan dalam Yesus Kristus telah diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, bersyukurlah karena pilihan Allah atas kita, serta hiduplah dalam keistimewaan karena kasih karunia yang diberikan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah yang baik, yang telah mengaruniakan kepada kami janji keselamatan. Biarlah firman-Mu ini hidup dalam hati kami, menjadi suluh dan pedoman bagi kami. Teruslah ya Tuhan mengajarkan kepada kami kehendak-Mu dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami semakin teguh dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di sorga, berkatilah setiap kehidupan kami, di dalam pribadi kami, di dalam keluarga kami, di dalam tugas pekerjaan kami. Biarlah damai sejahtera-Mu terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas janji keselamatan itu. Biarlah menjadi penguatan bagi kehidupan kami, hingga iman kami semakin teguh menjalani kehidupan kami di dalam tugas pelayanan kami, dalam setiap aktivitas kami. Bapa di sorga, ampunilah segala dosa kami. Terima kami yang datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.